Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 beranggotakan atas nama Mas Kresnanta Bayu Sandria, Mbak Nur Fatila Karim, dan saya sendiri Rizky Dwi Frianto. Dalam kali ini kami akan membahas jurnal yang berjudul The Effects of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distress Evidence from Egypt, atau bisa disebut juga dengan pengaruh tata kelola perusahaan pada kinerja keuangan dan kesulitan keuangan. Bukti dari Mesir. Next. Dalam penulis sini dinamakan oleh Tamer Mohammed Sahwan dan penulis menulis pada tahun 2015 dengan jurnal The Effects of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distress Evidence from Egypt, atau disebut juga dengan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dan kesulitan keuangan, bukti dari Mesir. Di sini jumlah variabel disebutkan ada dua, yaitu variabel bebas atau kinerja keuangan dan variabel terikat atau pada tata kelola. Hubungan variabel di sini adalah asimetris, sebab kedua variabel memiliki hubungan sebab akibat. Populasi di sini adalah perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Mesir. Sampel penelitian terdapat 86 perusahaan dan waktu penelitian pada tahun 2015 dan tempat penelitiannya adalah di negara Mesir. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi dan uraian hasil penelitian terdapat pada tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan dalam konteks negara berkembang. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis ada dua, yaitu pertama tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan, yang kedua tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan, yaitu dalam konteks negara berkembang menganti pada tahun 2004 menegaskan adanya hubungan positif yang signifikan antara praktik tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan Tobin Skew dan Excess Stock Return. Berdasarkan hasil yang beragam di atas, dampak positif yang diharapkan dari mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam konteks ini, Maki dan Londi pada tahun 2014 menyelidiki adanya hubungan struktural kritis antara tata kelola perusahaan, efisiensi modal intelektual, dan kinerja keuangan. Mereka tidak menemukan hubungan langsung antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, tata kelola perusahaan yang baik pada suatu perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi modal intelektual yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat termotivasi untuk memeriksa kembali apakah praktik tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan Mesir secara positif. Berdasarkan tinjauan pustaka dan pertanyaan penelitian utama tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut. Hal satu, yaitu adalah praktik tata kelola perusahaan secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan Mesir. Lalu yang kedua adalah tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan. Mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan, Daly Dalton pada 1994 menegaskan hubungan positif antara keuangan, kebangkrutan, dan praktik buruk tata kelola perusahaan yang diukur dengan dualitas CEO dan independensi yang lebih rendah di antara direksi. Lee dan Ya pada tahun 2004 memperluas literatur dengan memberikan bukti bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang pernah meningkatkan risiko perampasan kekayaan dan pada gilirannya mengurangi nilai perusahaan. Daly dan Dalton pada tahun 1994 menegaskan hubungan positif antara kemungkinan kebangkrutan dan praktik buruk tata kelola perusahaan yang diukur dengan dualitas CEO dan independensi yang lebih rendah di antara direksi. Dengan demikian, hipotesis kedua ditetapkan sebagai berikut. H2, ada hubungan negatif yang signifikan antara praktik tata kelola perusahaan dan kemungkinan kesulitan keuangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kresnanta Bayu Sandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.